بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikan pada kita. Hari ini kita diringankan oleh Allah langkah kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini. Lalu kemudian Allah memudahkan lisan kita untuk berzikir, tilawah, dan amal ibadah yang lainnya. Itu perlu kita syukuri, jemaah sekalian dirahmati Allah. Terlebih kita ini sedang melakukan ibadah, yang ibadah ini bisa dikatakan ibadah yang paling istimewa buat kita semuanya. Ibadah puasa ini tidak seorang pun yang mengetahui, dan kita tidak berhak untuk mencari tahu entah seseorang itu puasa apa enggak. Maka di beberapa hadis yang sahih maupun di hadis qudsi itu dijelaskan secara panjang lebar bahwa ibadah puasa ini Allah lah yang membalasnya. Wa ana ajzi bih. Itu kan yang sering disampaikan oleh para mubalik mulai dari awal kita puasa ini. Karena memang jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau ibadah yang lainnya, sholat, kita bisa mengetahui orang itu sedang melakukan sholat. Tilawah misalnya, mungkin 1 jam kita udah istirahat. Tetapi ibadah puasa ini, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu hanya kita itu yang tahu. Saya yakin dan percaya bahwa jamaah yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjaga puasanya itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang menjaga puasa itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, di waktu yang sangat singkat ini, kultum, saya ingin menyampaikan, saya kira mengulang kembali apa yang pernah disampaikan oleh para mubalik. Saya sangat tertarik dengan kisah sosok seorang sahabat, dan ini banyak sekali yang menyampaikannya, karena sosok sahabat ini adalah dambaan kita semua. Beliau ini adalah orang yang cerdas, tegas. Dalam sebuah athar itu disebutkan bahwa umatku yang paling paham halal dan haram itu adalah Mu'adz bin Jabal. Saya ingin menyampaikan sekelumit cerita tentang Mu'adz bin Jabal. Beliau ini adalah orang yang sangat cerdas. Kalau kita bilang zaman sekarang ini adalah seorang yang ahli fikih, yang tahu halal dan haram. Itu terlihat sekali ketika Rasulullah mengirimnya ke Yaman. Ditanya oleh Rasulullah, bahasa sederhananya dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang itu,
Wahai Mu'adz, seandainya kamu nanti menemukan permasalahan di tengah umat, bagaimana kamu menyelesaikannya? Jadi urut-urutan jawabannya Mu'adz bin Jabal itu, saya akan menyelesaikannya sesuai dengan Al-Quran. Kalau tidak ditemukan di Al-Quran, saya menyelesaikannya dengan sunnah Rasul. Dan ini yang menarik jemaah sekalian terahmati Allah. Bagaimana itu kalau hal itu tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah? Maka jawabannya Mu'adz, saya akan beristihad dan saya tidak menyanyiakan itu. Lebih kurangnya itu jemaah sekalian rahmati Allah. Yang ingin saya stressing di sini bahwa ini gambaran seorang sosok, seorang muslim, seorang pemimpin yang bijak di dalam menghadapi umat. Yang akhirnya dalam kehidupannya, di akhir hidupnya, Mu'adz bin Jabal ini miriplah dengan kisah-kisah kita 1-2 tahun yang lalu. Beliau akhirnya meninggal, wafat karena terkena penyakit taun. Ketika dari Yaman dia sudah berhasil, di Mesir itu ada wabah taun. Maka di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau dikirim ke Mesir untuk memimpin di sana. Dan akhirnya beliau menghadap Robnya ketika dalam penyakit taun itu. Nah, ini sering disampaikan oleh para mubalik, apalagi kemarin waktu corona. Kisah ini dikait-kaitkan bagaimana cara penyelesaian corona dan lainnya. Nah, ketika Umar bin Khattab mengutus Amr bin As, baru kemudian wabah taun itu selesai. Tetapi jemaah sekalian rahmati Allah, masih ada waktu 3 menit mungkin. Ada sebuah pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Kalau di banyak riwayat itu, baik riwayat yang mutawatir maupun yang derajatnya ahad, itu banyak sekali itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Saya menyampaikan satu aja. Suatu ketika Rasulullah memegang erat tangannya Mu'adz bin Jabal. Singkatnya, wahai Mu'adz, jangan kamu lupakan, jangan sampai kamu nggak membaca. Ini wiritan kita setelah sholat ini. Dan kita sudah tahu semua. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mohonlah kepada Allah untuk bisa mengingatnya. Nah, Rasulullah memberikan pesan kepada Mu'adz, kita tidak meragukan lagi kesolehannya Mu'adz, kepintarannya. Kita ini diminta untuk memohon kepada Allah untuk mampu mengingatnya. Tentu jemaah sekalian dirahmati Allah, beberapa ulama itu membagi bagaimana cara mengingat Allah itu. Mulai dari mengingatnya dalam hati, lisan, maupun dalam amal perbuatan kita. Nah, yang menarik jemaah sekalian dirahmati Allah, kebetulan di bulan puasa ini saya ingin menyinggung bagaimana cara mengingat Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Rasulullah di dalam athar yang mutawatir banyak sekali bacaan-bacaan selain kita tilawah ya, kita ya tidak meragukan lagi kalau kita udah ke masjid itu. Banyak itu kalimat-kalimat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah untuk kita baca. Ya selain di masjid tentunya, di dalam aktivitas rutinitas kita, saya ambil contoh misalnya, lagi-lagi ini adalah wiritan yang biasa kita baca. Misalnya, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ini riwayatnya di sebuah hadis yang lain, ada 2 kalimat yang ringan dibaca, tapi timbangannya sangat berat.
Di hadis yang lain, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu sama dengan menanam pohon kurma di surga. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, uh, dalam keseharian kita, selain kita ya tilawah, terutama di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, mari kita membiasakan diri. Daripada kita ini ngomong yang tiada guna misalnya, ya mari kita isi lisan kita ini dengan berzikir kepada Allah. Selain kita baca istighfar, selawat, dan lain-lainnya. Tetapi bacaan-bacaan tadi, itu bacaan yang mutawatir, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Atau mungkin bacaan yang ya di dalam sholat kita, misalnya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, itu kan juga bacaan yang bagus, ganjarannya juga luar biasa. Nah, bacaan ini sebenarnya jemaah sekalian rahmati Allah, ya kita sudah mengetahuinya bersama. Sebenarnya ini tidak diajarkan oleh Rasulullah sebelumnya, apalagi dalam bacaan sholat. Tetapi ada sahabat di belakang Rasulullah ketika iktidal setelah membaca Rabbana walakal hamd itu, ya baca itu tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, didengar oleh Rasulullah. Setelah sholat ditanya sampai 3 kali itu ditanya oleh Rasulullah, gak ada yang berani jawab. Itu belum pernah diajarkan oleh Rasulullah kok. Maka ketika nadanya tinggi Rasulullah, sungguh tadi saya mendengar bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, siapa yang baca? Lalu sahabat di belakangnya ini ngangkat tangan. Di hadis itu tidak disebutkan siapa namanya. Saya ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, ketahuilah bahwa bacaan itu tadi ada 30 malaikat yang berebut mencatat kebaikannya. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah, bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, para sahabat tidak hanya membacanya di sholat, tetapi di semua aktivitasnya, ya itu ya seperti wiritannya. Masuk pasar baca itu, memulai dan beristirahat dalam berniaganya, ya baca itu, selain bacaan-bacaan yang lain. Nah, masih banyak jemaah sekalian rahmati Allah. Saya tambah sekali lagi satu poinnya, kita memohon untuk mampu bersyukur. Selain mengingat Allah, bersyukur. Penjelasannya panjang. Saya ingin menyampaikan ya menjadi stressingnya aja lah. Kalau hari ini Allah sudah menggerakkan hati kita ke masjid, saya yakin juga ilmu kita mumpuni, apalagi amalan kita. Hati-hati jemaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita mohon kepada Allah untuk bersyukur, itu lawannya jangan sampai kita sombong. Sombong dengan ilmu kita, sombong dengan amalan kita, dan sombong dengan hal-hal lainnya. Karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah, sudah 7 menit. Saya menyampaikan satu pamungkasnya. Saya kira ini bagus kita amalkan. Ayat ini kita yang sudah khatam ini 10 hari terakhir sudah melewatinya. Itu ada bacaan bagus, doa. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ini doa kita, baik kita amalkan untuk mensyukuri nikmat Allah agar kita tidak sombong. Dan doa ini dilafalkan oleh Nabi Sulaiman ketika melewati segerombolan semut. Nabi Sulaiman tidak menginjaknya
ketika beliau mendengar percakapan semut, ia langsung berdoa dengan doa itu tadi di surat An-Naml ayat 19. Kita saya kira doa ini bagus untuk kita amalkan untuk melembutkan hati kita. Jangan sampai kita ini merasa saya lebih alim dari orang lain. Atau mungkin ketika kita melihat orang di luar sana kok kemana-mana waktu puasa jangan-jangan dia nggak puasa. Jangan sampai ada pikiran kita seperti itu, jemaah sekalian rahmati Allah. Kita tidak tahu. Lagi-lagi ibadah puasa itu nggak bisa, sangat menipu itu. Mungkin kita sahur bersama dengan keluarga di luar sana. Itu saya banyak kok lihat, karena saya keliling juga. Ada kaki-kaki kok di bawah, di warung-warung itu. Ditutup, jadi ya saya nggak kenal. Nggak ada jamaah sini maksudnya. Tapi itu realitas di masyarakat. Nah, tentu kita juga nggak boleh suudzon. Ya mungkin mereka hanya istirahat. Tapi lagi-lagi, mari kita amalkan doa ini. Mudah-mudahan hati kita lembut dan tidak suudzon terhadap saudara kita yang lain. Saya kira demikian. Mohon maaf, kita lanjutkan sholat tarawih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.